Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat datang berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita boleh datang karena itu satu anugerah bagi kita bersyukur, kita ada di tengah-tengah saudara-saudara kita ini karena kasih karunia Tuhan yang begitu baik kepada kita. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa roh kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Bapa, kami percaya dua orang berkumpul di tengah-tengah kami, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau jamah kami Tuhan, Engkau lawati kami semua. Terima kasih Yesus, urapi kami dengan urapan yang khusus dari kasih karunia-Mu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di saat kami datang dengan segenap hati kami, Engkau pun datang menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami ada Tuhan. Terima kasih. Hirabalawasikaralawasika. Haleluya Yesus. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yes, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan
ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kekuatan di jiwaku. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau terima hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kiralala wasika, kiralala wasika, kiralala wasika, kiralala wasika. Mari bersama-sama mengatakan bersama-Mu datang, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, perkenanan-Mu Tuhan teguhkan hati kami. Sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, beri kemuliaan yang terindah untuk Tuhan kita. Sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan itu baik selamanya. Amin. Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersama-sama kita mau katakan Yesus Tuhan baik. Haleluya. hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya.
selalu bersama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Haleluya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama-sama Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau
Terima kasih ya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami boleh datang kembali lagi kepada Engkau ya Tuhan, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepada Engkau ya Bapa. Kiranya pada sore hari ini Kau boleh urapi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, persiapkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan persoalan, kami yakin dan percaya ketika pulang, maka berkat itu pun akan mengalir dalam hidup kami. Kami akan mendapatkan jawaban yang berasal daripada Engkau Tuhan, karena Engkau hadir untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silahkan duduk. Baik, shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami, dan terima kasih Bapak Gembala dan seluruh majelis gereja yang sudah memberikan waktu untuk bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya datang dengan Pendeta Irfan, ya, karena saya juga berteman sudah lama, ya, jadi saya pelayanan kemarin minggu di sana. Jadi selama 1 minggu ini kami jalan terus, pergi doain orang sakit, ya, kita doakan mereka karena mereka sangat menderita juga. Tuhan panggil kita supaya saling memberkati satu sama yang lain. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Allah. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya berdepan saudara. Saudara mungkin pernah dengar peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99 yang berada di Jakarta, saudara. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal dalam asrama. Jumlah kami malam hari itu mahasiswa sendiri itu 337 orang. Lalu masa malam sekitar jam 9 malam masa itu masuk. Lalu malam hari itu kami mahasiswa yang kena potong itu 37 orang. Yang meninggal 2. Satu namanya Sariman, orang dari Jogja, dan satu saya sendiri. Untung ada Yesus, saudara. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya tidak pernah minta, ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Gak pernah minta itu, saudara. Ya. Tapi dalam keadaan gak sadar bahwa saya digiring ke sana untuk iman saya diuji sejauh mana saya percaya kepada Yesus. Saya juga belum lama di Jakarta, baru datang dari Kupang, belum bertobat, dipotong lagi saudara-saudaraku. Gak salah dengan orang kok, ya. Gak salah dengan siapa-siapa pun, ya. Tapi itulah rencana Tuhan, itulah kasih Tuhan lah, ya. Biarkan itulah yang mujizat. Saya kadang percaya bahwa itu Tuhan izinkan supaya mujizat itu dinyatakan, ya. Dan saya kadang percaya bahwa saudara dan saya kita punya masalah pribadi kita masing-masing. Kalau ikut Tuhan tidak gampang, memang harus diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan persoalan. Tujuannya hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita sejauh mana kita percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga sore hari ini saudara kita lihat di sini, di sana ada temanya, di balik kematian ada kebangkitan, ya. Kita melihat saudaraku bahwa kita punya Bapa ini luar biasa. Dia selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan pada tahun 2000 yang lalu, tapi tahun 99 di sana Tuhan Yesus membangkitkan saya dan saya hidup lagi, saudara. Saya bersyukur bahwa kita punya Yesus hebat.
Di dalam Yesus tidak mustahil, dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Siapa percaya, pasti dia akan bertemu sama dia, maka mujizat pasti akan terjadi buat dia juga. Ada amin? Nah, sore hari ini saudara, coba kita buka firman Tuhan. Sebelum saya bersaksi, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Ya. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Demikian jauh firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Seringkali kita melihat yang namanya kematian. Kematian itu ketika datang mengambil seorang, hal yang pertama tidak melihat usia. Yang kedua, ketika kematian itu datang mengambil seorang, dia tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai hal yang demikian. Dan sore hari ini pun saudara dan saya akan mendapat bagian masing-masing. Kita nggak tahu kapan kita ini akan dipanggil sama Tuhan. Mungkin detik berikutnya, mungkin jam berikutnya kita pulang dari tempat ini. Bisa juga Tuhan akan mengambil salah satu dari antara kita ini. Nah, kalau Tuhan senang, siap tidak siap harus siap juga itu. Ada amin? Kita harus siap. Nah, hari ini juga virus ini luar biasa, bunuh di mana-mana itu. Orang berdiri aja jatuh lewat, masuk rumah sakit nggak sembuh-sembuh lewat, makanya kuburan di mana-mana hanya karena COVID, saudaraku. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa kematian itu selalu dekat dengan hidup kita. Bagaimana caranya supaya ketika kita dipanggil Tuhan biarlah pulang dengan sukacita? Maka firman Tuhan ini berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa kita hidup di bumi ini cuma hanya sesaat. Kita ini pendatang, kita ini orang asing, datang di bumi cuma hanya kos-kosan. Selesai masa kontrak kita, maka kita pulang untuk selama-lamanya. Kita akan pulang. Mau pulang ke mana ini? Ada yang berkata bilang ke surga, ada yang berkata bilang tahu Pak Pendeta. Karena saya mau ini mungkin ada yang berkata bilang Pak Pendeta dosa saya banyak, kalau pulang paling-paling saya akan dibakar. Ada yang berkata tidak tahu akan kemana saya. Ya. Tapi selagi kita diberi waktu dan kesempatan, marilah kita benar-benar membangun hidup kita, mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, beriman sungguh-sungguh, pengabdian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga tiba saatnya kita pulang, biarlah pulang dengan sukacita, jangan pulang dengan ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga. Bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Untuk menuju ke surga tidak gampang. Kita harus mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. Di sana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita nunggu dulu. Jadi kalau meninggal ya gelap begini, mau lihat siapa? Di alam roh itu gelap. Tapi kalau terang, di sana ada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Bahwa firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Masa kita masih sehat, maka kita harus cari Tuhan dulu. Cari Yesusnya dulu. Lalu berikut firman Tuhan berkata, jika engkau tidur, jika engkau bangun, jika engkau berjalan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka firman Tuhan pun berkata dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16, dia berkata di sana, dia berkata gini, ya, coba kita baca lagi, saudara kalau yang bawa Alkitab boleh lihat. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ.
Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Kalau saudara baca terus di sana dia berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada amin? Jika engkau memperhatikan firman-Ku. Jika engkau memperhatikan, jika kita berdoa sungguh-sungguh, jika tiap hari kita membangun mesbah keluarga, membangun mesbah pribadi, membangun mesbah komunitas seperti ini, semakin hari kita semakin bertumbuh, berakar di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kalau dokter angkat tangan, bilang hidupmu ini tidak ada 2 bulan lagi, mungkin 3 hari ke depan engkau akan pulang, maka kita tidak pernah akan takut lagi. Ada amin? Sekalipun kita di Fokus bilang umur kita tidak panjang. Tapi karena bertumbuh dalam iman kepada Yesus, pasti dia jawab, aku siap untuk pulang. Ada amin? Ya aku siap untuk pulang. Kalau udah banyak masalah, banyak tantangan dalam mendapatkan penyakit yang sangat berat, apalagi kalau dalam ruang ICU badannya sudah penuh dengan selang nih. Ini pertarungan di dalam ruang ICU itu bersama dengan setan-setan ini ngeri. Ya. Apalagi kalau enggak berdoa lagi. Saya udah ngalamin bagaimana dalam ruang ICU itu. Ya. Itu kegelapan, itu ngeri saudara. Kalau ada yang datang berdoa, tiba-tiba mulai terangnya datang. Tapi kalau enggak ada yang berdoa, ini dunia ini seperti terbalik. Orang hitam datangnya, dia gede-gede itu. Lalu dia macam-macam, dia dekan badan ini enggak bisa bergerak. Kuasa gelapnya luar biasa dalam ruang ICU itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan siang malam ini, waktu kita dipanggil sama Tuhan itu kita nggak pernah akan takut. Sekalipun kita mendapatkan yang namanya penyakit berat juga, pasti kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhanku dahsyat, bahwa mujizat itu pun pasti ada. Masih akan terjadi dalam hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, di sana dia berkata bilang masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kalau kita diizinkan untuk mencapai 80 tahun, 85, 90 tahun, berarti ini mujizat Tuhan luar biasa. Kalau ada orang tua kita yang umurnya sudah ke sana, mereka ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita pada sore hari ini? Apakah kita akan mencapai 50 tahun, 60 tahun atau tidak? Tergantung dari hubungan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita mendekat dengan Bapa. Ya. Semakin kita mendekat kepada Bapa, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan pun bekerja, kita juga pasti diizinkan untuk mencapai 80 tahun itu. Ada amin? Untuk mencapai 80 tahun ini pun kita harus minta, karena imanmu, mintalah maka Bapa akan diberi, mintalah ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang selama ini kita minta apa? Ada yang sampai stres loh. Istrinya ditinggalkan, suaminya pergi sampai istrinya ini bersungut-sungut. Katanya ikut Tuhan mencapai umur panjang, kenapa baru menikah 2-3 tahun begini? Suami saya kok pulang? Padahal suami saya juga melayani, suami saya juga itu main musik. Stres orangnya. Akhirnya hampir berapa tahun gak datang di gereja orang itu. Ya. Ketika dia dengar bilang ini ada pendeta mati hidup lagi. Lalu dia dengar itu lewat berita itu, lewat WA group kali. Akhirnya dia datang. Dia datang, saya khotbah begini. Saya bilang ada gak yang pernah, kalau keluarga kita sudah meninggal di umur muda, pernah enggak saudara minta umur? Tapi karena firman Tuhan kan berkata, mintalah, ya kan? Ketuklah, mintalah, maka Bapa akan memberi, ya kan? Kalau kita minta, saya akan percaya Tuhan memberi kok. Ada amin? Tapi kalau enggak pernah minta umur juga, Tuhan ya kamu enggak pernah minta kok. Ya. Jadi kita harus minta. Kalau enggak minta enggak apa-apa. Ada orang yang berkata bilang, aku ini kan ganteng, aku kan cantik. Aku gak usah minta jodoh dari Tuhan, nanti juga mereka datang. Sampai hari ini udah tua gak datang-datang juga. Karena dia gak mau berdoa. Akhirnya bilang terserah,
Siapa yang datang aku siap menerima. Yang ompong juga boleh diterima sama dia. Kalau dulu cantik, wah milih-milih dia. Dulu ganteng dia milih-milih. Akhirnya gak dapat-dapat sampai hari ini. Stres dia. Stresnya ketika kita jalan bawa anak. Aduh, dia itu sakit hatinya luar biasa. Rupanya memang dulu kita kuliah, katakan kita minta. Kalau minta kan Bapak memberi. Karena kamu kan gak minta, katanya beriman. Tapi firman itu bilang minta dulu. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu pada akhirnya ayat yang ke-10 di sana, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Waktu kita pulang bilang di sana mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang baik dan perbuatan kita yang jahat. Maka tujuan kita masuk dalam gereja untuk apa? Tujuan kita baca firman Tuhan di rumah untuk apa? Tujuan kita membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga untuk apa? Supaya kita merenungkan kembali hari yang lalu itu loh. Apa yang kita buat supaya minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita dendam, mungkin kita marah-marah di sana, mungkin kita masih simpang yang namanya Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 dia berkata, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan Yesus, namun pada akhirnya kita ditolak di sana. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita nggak bertumbuh dalam gereja, nggak bertumbuh dalam iman kepada Yesus, maka keinginan daging ini akan seret kita, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Apalagi keinginan daging ini mulai menguasai hidup kita, pasti kita mau bimbing dia juga. Bilang saya tidak mau lagi merontak meninggalkan Tuhan. Ya, hidup dalam dosa, bertahun-tahun hidup dalam dosa. Lalu pada akhirnya dia sakit, lalu dia berbalik. Lalu sakit udah setengah mati dalam ruang ICU, baru dia berbalik, panggil pendeta datang berdoa. Apakah saat itu mujizat akan terjadi? Tidak akan terjadi. Siap untuk pulang mempertanggungjawabkan kelakuanmu. Nah sehingga hidup ini harus benar-benar kita mempersiapkan hidup kita ini menyelesaikan masalah hidup kita. Sehingga yang terjadi namanya doa pelepasan. Lepaskan keinginan daging itu. Kalau kita masih minum ya dilepasin. Kalau kita masih marah-marah ya lepaskan itu juga. Ya seringkali kalau marah ya jangan sampai matahari terbenam, kata firman Tuhan. Ada amin? Ini kalau marah ini atau dendam disimpan di hatinya, berkepanjangan, tidak pernah bongkar lagi. Apalagi kalau sudah berantem sama suaminya. Ya. Seringkali kalau udah berantem suami istri ini, nanti yang satu tidur di kamar depan, yang satu di kamar belakang. Atau kalau nggak ada kamar depan, mereka tidur pun yang satu berbalik ke dinding, yang satu membalik ke pintu. Tapi kalau yang satu tidur di rumah di kamar depan, nanti waktu kita mau jalan pas-pasan begini, yang satu buang muka ini. Ini hal-hal yang seperti ini Tuhan tidak mau. Jangan sampai hari esok baru diselesaikan. Mungkin jam berikutnya juga udah selesai, udah aman-aman mereka itu. Apakah di mata Tuhan sudah selesai? Belum tentu selesai. Ingin mau diselesaikan, kalau udah 2 jam udah baikan antara suami istri ini, maka ajaklah istrimu berlutut di hadapan Tuhan, mulai berdoa di hadapan Tuhan. Kalau siapa yang salah, maka marilah katakan Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau marah lagi Tuhan. Saya membuat istriku menangis begini luar biasa Tuhan. Mungkin istri bilang saya juga maki suamiku ini luar biasa Tuhan. Ampuni saya supaya hari esok hal ini tidak terjadi lagi. Sucikan kuduskan kami Tuhan. Maka ketika kita berdoa ada pengampunan. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Ada amin. Tapi kalau nggak diselesaikan, kalau 2 jam udah selesai pasti ya damai lagi. Tapi nanti kalau nggak diselesaikan dalam doa, nanti lihat aja besok. Nanti besok itu lebih parah.
istrinya bisa ambil parang kejar suaminya. Atau balik suami ambil parang kejar istrinya. Nah ini yang hal ini akan lebih terjadi karena memang iblis ini datang untuk mengacaukan keluarga ini saudaraku. Ya. Karena dia masuk lewat yang namanya keinginan daging ini memang harus diselesaikan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sore hari ini banyak orang seringkali masuk dalam gereja, mereka ini menaikkan pujian penyembahan yang begitu luar biasa, ku terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi ketika keluar dari gereja, maka dia seperti ayam yang masih kais-kais saudara di bawah. Kalau mau terbang tinggi, marilah kita terbang tinggi. Baca firman Tuhan supaya kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Ada amin? Tapi kalau enggak saudara, semua keinginan daging ini akan menghalangi berkat-berkat Tuhan. Selama hidup kita ini masalah demi masalah akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi di saat kita tidak berdaya lagi di sana. Mungkin di sana kita sakit lalu tidak berdaya lagi. Mungkin kita punya uang banyak. Selama kita berpuluh tahun kita kerja menyimpan uang kita untuk masa depan. Tapi seringkali saudara karena gak sungguh-sungguh mencari Yesus. Akhirnya uang itu dihabiskan untuk membayar rumah sakit, mungkin gak dapat pertolongan di Jakarta atau di Semarang sini, maka dia akan terbang ke Singapura. Karena di Singapura juga rumah sakitnya katanya bagus-bagus, dokternya bagus-bagus. Tapi kalau COVID begini, siapa yang mau menerima? Ya, nanti menghabiskan seluruh hartanya, dia akan pulang. Yang ditinggalkan makan apa? Maka selagi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berakar di hadapan Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin? Bukan cuma harta, tapi hati pikiran kita ini harus persembahkan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita ini ya, kalau sudah kaya itu lupa Tuhan dia. Nanti kalau udah sakit itu napas satu-satu, baru dia akan berbalik, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak akan nolong lu, ya. Karena dari awal saat ini harus pengabdian kita sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita salah melangkah, maka saya akan percaya hari esok ketika kita jatuh tidak ada pertolongan dari Tuhan. Biar berdoa berbulan-bulan pun tidak ada lagi. Karena dari awal kamu salah melangkah. Ya. Ingin memujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka mulai setia. Tuhan, aku pulang dari tempat ini. Aku merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Aku mau berdoa lagi Tuhan. Aku menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Bisa bangun pagi aku ambil waktu khusus lagi. Aku mau bergumul, aku mau berdoa. Maka saya akan percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ada amin? Karena saya juga seringkali pelayanan di rumah sakit itu saudara. Waktu pelayanan itu juga kita kan sambil konseling ya. Konseling itu juga itu mereka udah 2 bulan, udah hampir 3 bulan gak sembuh-sembuh. Ya. Apa yang terjadi saudara ya? Saya bilang coba ingat dulu lah masa lalu kamu. Pernah kamu janji, mungkin pernah kamu lakukan sesuatu yang salah lah dalam hidupmu. Entah mungkin lu pakai ilmu kah, lu pakai apakah. Ya coba ingat-ingatlah kita berdoa. Ya berdoa dulu lalu tanya Tuhan. Karena kalau kita konseling dapat akar masalahnya, pasti kau sehat, pasti kau sembuh. Ya. Akhirnya benar saudara, ya. Lalu ibu ini saudara perutnya udah membesar begini. Ini kanker rahim nih. Kamu ada masalah, kamu ini menyimpan sesuatu. Akar kepahitan. Saya tanya, kamu akar kepahitan dengan siapa? Sama mantu Pak Pendeta. Mantumu di mana? Di sini Pak Pendeta. Kenapa sakit hati dengan mantu? Dia pinjam uang, dia tidak kembalikan udah berbulan-bulan bertahun-tahun Pak Pendeta. Tinggal sama-sama mertua, ya. Itu akibatnya karena engkau menyimpan dendam terhadap mantumu. Akibatnya seperti ini. Turun, sujud di mata Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Saya sama teman lah Pak ini ya, Pak Cornelius ini tahu lah, Pak namanya Pak Hang itu. Kami suruh dia turun, sujud di hadapan Tuhan. Ibu ini turun juga, jangan bantu dia, biar dia turun sendiri dari tempat tidur. Dia turun, sujud, tunduk. Kami berdoa, tumpan tangan, jatuh dia. Akhirnya jatuh ya udah kami pulang. 1 minggu kemudian mau dibawa ke rumah sakit. Ya rumah sakit di Semarang sini. Di dalam mobil itu saudara-saudaraku itu kankernya pecah. Dan saat itu dia sembuh saudara. Saat itu disembuh. Ya. Karena saya kadang percaya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita ini harus diselesaikan. Ya.
Apalagi ya, apalagi kalau kita tiap minggu masuk gereja namun kita nggak menyelesaikan masalah hidup kita ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu lalu saya pelayanan di Kalimantan juga saudara, kami kunjung, ini ada pendetua dia punya bapaknya itu, mamanya udah sakit lama lah ya. Pokoknya udah sakit lama dan udah 37 tahun dia sakit, lalu mereka sering kali pergi ke dukun ya. Lalu di belakang, ini rumahnya, ini sungai, di samping di seberang sungai sana ada pohon besar. Pohon itu, wah itu 5-6 orang baru bisa peluk begini ya. Lalu mereka cerita, itulah tempat penyembah berhala kami Pak Pendeta. Kalau kami ke situ kami bakar memberikan sejajan, ada satu batu besar di situ, dia akan memberikan cahaya. Oh gitu. Oh pantas dia menyikat ibu ini. Mari kita berdoa. Saya tanya, ibu mau terima Tuhan Yesus? Enggak mau katanya. Katanya. Oke, marilah kalau dia belum, berarti dia belum buka hati, kita berdoa dulu. Ini ada kuasa lain lah. Ini ada kuasa lain yang benar-benar berkuasa membuat ibu ini dia terikat. Kami naikkan pujian penyembahan, kami gak minta kesembuhan. Ya, kami berdoa usir setan, berdoa. Akhirnya sebelum pulang marilah kita arahkan tangan kita mau doa untuk pohon besar itu. Kami tumpang tangan ke pohon besar itu saudara-saudaraku. Hari Jumat akhirnya udah selesai pulang lah. Biarlah kuasa gelap, kalau dia pergi ya pergilah. Itu ya. Lalu hari Minggu saya bilang hari Minggu selesai kebaktian jam 1 jam 2 kami akan datang lagi ke sini ya. Kami pergi sana lagi. Baru muncul lalu saya turun jalan kaki saudara-saudaraku, dia punya anaknya di sana. Pak Pendeta, pohon besarnya tumbang. Hah? Semalam ada hujan. Enggak ada Pak Pendeta, hari Sabtu malamnya. Pagi-pagi kami udah lihat udah tumbang Pak Pendeta. Yang benar aja. Ya udah kita pergi lihat. Ya dulu cuma berlihat dari sini baru saya fotoin. Pohon besar tumbang loh. Kita cuma tumpang tangan saudara. Rupanya kuasa gelap itu tidak tahan dengan doa usir kuasa gelapan di situ. Tidak tahan dengan doa-doa saat itu. Karena memang kami puasa, hari Sabtu itu memang kami puasa. Ya. Pohon besarnya tumbang loh, akhirnya ke atas semua begini. Ya. Akhirnya oke, puji Tuhan. Berarti ibumu pasti terima Tuhan Yesus. Akhirnya kami masuk, ibu percaya Yesus? Juga gitu ya. Tapi ngomong pakai bahasa Dayak. Ibu, saya tanya lagi, ibu percaya Yesus supaya mati masuk surga? Ya udahlah, kita berdoa lagi. Daripada hatinya berubah, kita berdoa Roh Kudus biar jamah dia. Kami berdoa saudara, selesai berdoa, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan jamah dia, sekalipun dia udah sembuh saudara ya. Tapi dia karena 37 tahun dia duduk saudara, dia cuma jalan ngos-ngosan gitu, pakai pantatnya aja gitu ya. Ya, kakinya mengecil. Dibuat sampai, dia kan sering kali ke dukun, jadi dibuat dia sampai nggak bisa bergerak itu. Tapi ketika kami berdoa saudara, kuasa Tuhan bekerja. Tapi saya melihat di sini bahwa firman Tuhan berkata, jika imanmu sebesar biji sesau itu, engkau katakan pohon itu tumbang, pasti akan tumbang lu. Ya, tumbang lu, pohon besar ditumbang. Saya berdoa dan bersyukur saudara, sehingga saat itu kami semangat itu ya. Kami semangat pelayanan begitu luar biasa. Memang serangan lah itu. Saya masuk bulan Januari di desa situ, di kabupaten itu. Apalagi di desa saya itu diisolasi karena hujan gak bisa kemana-mana saudara. Ya. Tapi saya bersyukur saudara, berdoa hampir 1 bulan di situ. Jadi jemaat itu angkat saya sebagai gembala sementara di situ. Lalu saya melihat di situ bagaimana kita melihat kuasa mujizat itu terjadi begitu luar biasa. Nah sehingga pada sore hari ini saudara, bahwa firman Tuhan berkata dalam Yesaya 48 ayat 16, dia berkata bilang, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Ketika hal itu terjadi aku ada di situ. Ketika kita berdoa maka Tuhan Yesus pasti ada di situ. Ketika kita usir setan, mendoakan orang sakit, dia di situ untuk menolong siapa saja. Ada amin? Tapi kalau kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan, bagaimana dia mau menolong kita? Bagaimana dia mau mendekat? Maka kita harus mendekat kepada firman Tuhan. Ini yang harus terbuka. Ada amin? Ini signal ini. Ini signal ya. Signal ini kalau tertutup dan tidak pernah baca, jangan berharap bahwa kita akan dipimpin sama Tuhan. Istilahnya saudara punya HP, kalau tidak ada towernya itu yang Telkomsel kah apakah itu di depan rumah mungkin tidak bisa jangkau. Jadi kita punya HP biar keren-keren juga. Kalau nggak ada signalnya juga ya nggak bisa dipakai. Begitupun hubungan kita dengan Bapa. Ada amin?
Ingin supaya kita ini bertumbuh dan berakar di hadapan Tuhan, harus renungkan firman Tuhan itu siang malam. Kita harus beriman sungguh-sungguh. Iman kuat, imun juga kuat, maka kita akan tetap sehat. Tidak pernah akan diserang sama virus. Tapi kalau imannya lemah, virus itu masuk. Iman lemah, imun lemah, saudara siap tidur. Saudara siap untuk diisolasi. Maka ini harus berjalan searah ini, ya. Ini Telkomsel ini, ya. Ini signalnya, towernya itu dalam rumah tangga itu, yaitu 3 mesbah itu, 2 mesbah itu. Ini mesbah komunitas ini, ya. Maka ada 3 mesbah, mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah komunitas. Ini dalam mesbah komunitas ini, saudara, sekalipun dia setia masuk dalam gereja, tapi saat ini dia punya pikiran udah sampai restoran. Saat ini pikirannya udah sampai di mana-mana ini. Pikiran tembus dari dalam gereja ini, udah mikir suaminya, udah mikir siapa saja di luar sana. Mungkin dia udah pikir sampai Amerika, mungkin dia pikir sudah sampai Australia. Ini pikiran kita ini nggak fokus di depan ini, saudara. Nggak pernah fokus untuk firman Tuhan. Maka bagaimana iblis ini selalu menghancurkan hati pikiran kita. Masuk gereja pun masih kita baca WA, masih bisa balas WA, kita nggak fokus loh. Makanya keluar dari tempat ini, jangan salahkan Tuhan. Kalau ditegur, jangan salahkan Tuhan. Karena kesalahan kita di saat kita dalam gereja karena tidak fokus di hadapan Tuhan. Memang harus fokus kita, ya. Memang harus fokus. Saya itu kemarin tahun 2019 pelayanan di mulai bulan Januari sampai bulan April lah, itu di Amerika sana, saudara. Waktu saya berangkat aja itu masuk dalam pergumulan, saya puasa, ya. Saya puasa itu karena tujuan saya jangan sampai di imigrasi saya ditahan gitu kan, ya, karena waktu saya berangkat dari Jakarta itu ya tanggal 5 bulan Januari itu Jakarta, Sydney baru ke Los Angeles itu, ya, LA. Itu selama perjalanan itu saya nggak pernah tidur, doa baca firman Tuhan, doa baca firman Tuhan. Kenapa saya lakukan itu? Karena jangan sampai waktu sampai di imigrasi itu saya ditahan. Kalau ditahan, kalau ditanya nanti saya jawab apa ya? Saya lagi buta bahasa Inggris, Tuhan. Tapi ada ibu itu kasih tahu kalau kamu ditanya di imigrasi, kamu cuma jawab no English, pasti kamu lewat. Ya udahlah. Tapi berdoa terus. Waktu sampai udah keluar dari pesawat itu keringat luar biasa untuk antri, saudara, ya, untuk antri di situ. Waktu antri itu, saudaraku, di situ pun kita berhadapan dengan mesin. Mesin harus kita scan, kita punya itu paspornya dulu. Lalu sementara ini saya juga buta bahasa Inggris, ini gimana ini? Tapi saya perhatikan orang dulu begini. Oh, dia scan, dia tekan-tekan itu. Tapi ini gimana ya? Lalu saya berdiri lama di situ sementara antri. Ya udah saya masukin begini, mau tekan yang mana juga nggak ngerti ini. Lalu ada ibu satu, orang hitam satu di situ, saya bilang, ibu bisa bantu saya scan ini? Oh, akhirnya dia bantu, dia scan, baru foto saya keluar, lalu antri lagi di sana lagi. Antri di situ dia periksa, lalu dia foto dulu begini, lalu itu pakai tangan dulu untuk pokoknya macam-macam di situ. Karena dia tanya lagi, saya bilang no English, oke, udah ambil. Di sana lagi, ada satu lagi di sana nunggu. Saya lihat yang jaga di sana lagi untuk antri di situ lagi itu mungkin orang Taiwan atau pokoknya orang Cina lah. Itu galaknya minta ampun. Lalu saya kasih paspor saya begini, dia lihat saya begini. Lalu dia ngomong apa-apa pun saya nggak mengerti. Oke, bilang no English. Oke, no English. Oke, mana tiket pulangnya? Oke, saya kasih tiket pulangnya. Oke, oh bulan Juni. Oke, tuk gitu. Udah lewat. Itu hati saya mulai bersukacita, lalu saya pergi cari bagasi itu. Bagasinya di mana? Ini jalannya jauh banget ya. Akhirnya jalan, ini ke bagasi ini gimana? Banyak orang, ya. Akhirnya saya tunjukin itu bagasi saya, lalu saya tunjukin kepada pegawai satu di situ, lalu dia antar saya sampai ambil bagasi saya, lalu saya keluar nunggu di sana seorang ibu datang jemput, akhirnya pergi, saudara. Lalu ada damai, ada sukacita. Tapi selama pelayanan di sana, saudara-saudaraku, kebanyakan kita pelayanan di orang-orang bule. Mereka ini pun mereka mulai bertumbuh, gereja-gereja Pentakosta bule punya. Itu mereka sukacita begitu luar biasa. Setiap pagi itu jam 5, jam 4 pagi, kita udah sampai di gereja mereka berdoa bersama-sama dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya lihat gerakan di Kentucky ini begitu luar biasa.
Pada akhirnya saudara bilang, Pak Domingus, ini karena kesaksian kamu ini bagus. Nanti besok, nanti minggu depan itu kamu harus pelayan, saya bawa kamu untuk pelayan di penjara. Oh, bersuka cita lagi. Tapi sebelum kita berdoa di penjara, marilah sama teman pendeta ini doa keliling. Doa keliling itu hampir 1 bulan saudara, ya. Doa keliling supaya waktu kita masuk biar Tuhan jamah dia. Ya udahlah, jamahlah orang-orang di dalam lah. Akhirnya kami berdoa, akhirnya kami masuklah. Baru bersaksi udah 20 menit kemudian yang pendeta di dalam penjara itu bilang, Pak Domingus kalau bersaksi 10 menit. Karena ini masih ada banyak. Ini masih banyak yang setiap kamar ini 98 kamar, ya. Jadi setiap kamar itu ada 10 orang, 5 orang, 4 orang tergantung dari kasusnya. Akhirnya teman saya bilang, Domingus, kita ini kayaknya sampai jam 8 malam. Masa sih Pak? Ya ini 98, ini blok soalnya. Ini blok laki-laki 50, blok perempuannya itu berapa itu ya? Ya itu 48 lah, pokoknya banyak lah itu. Ya bilang banyak. Ya udah akhirnya saya bilang, Pak, karena Pak Pendeta sudah hafal kesaksian saya, Bapak yang berbicara, nanti bersaksi juga bersaksi aja, nanti waktu bilang tunjukkan leher saya, cuma buka leher begini, tunjukkan foto buat mereka. Itu pelayan dari jam 1 siang sampai jam 8 malam baru selesai saudara. Tapi apa yang terjadi? Di situ kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Ketika kita berdoa sebelum kita pindah ke blok lain, kita tumpang tangan. Di situ kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Di situ terjadi pertobatan yang begitu luar biasa dalam penjara itu. Apalagi kalau ada orang hitam di situ. Waduh dia berteriak ini. Dia nangis di situ. Gak kerasukan setan. Ya. Tapi di situ saya lihat bagaimana pelayanan kalau doa keliling ada kuasa begitu luar biasa. Itu siang juga belum makan, kelaparan saya sampai 8 malam. Itu udah masuk angin, kentut terus saya. Apalagi dingin saat itu. Saat itu cuma makan roti, kita cuma makan roti ini nggak kenyang juga. Harus ada nasi. Tapi ini mau cari nasi di mana? Ya, lapar terus. Ya, akhirnya apa yang terjadi saudara? Sampai selesai. Udah mau pulang, lalu ada petugas lapas ini bilang, ini ada 1 belum dijangkau. Ini penjara, ini penjara di tikus punya, apa namanya itu? Ya. Jadi ini ada 3 orang di sana. Ini kasusnya berat, ya. Kita harus masuk sel tikus itu. Woi, kami masuk itu di sel tikus itu pintunya 3 lapis, itu gemboknya besar-besar begini. Lalu kami masuk. Lalu kenalan bilang ini pendeta pastor dari Asia, dia mati hidup lagi, dia mau ketemu sama saudara di sini untuk mau berdoa. Apakah kamu mau? Mereka berlutut, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Lalu saya bersaksi cuma 5 menit saudara, enggak boleh lama-lama di situ ya. Cuma 5 menit, akhirnya Bapak ini terjemahkan ya 10 menit, akhirnya saya tunjukin foto-foto waktu saya dibunuh, lalu di situ Tuhan jamah mereka begitu luar biasa, mereka tergoncang-goncang di situ, kita tumpang tangan, kuasa Tuhan bekerja di situ, luar biasa saudaraku. Akhirnya keluar aman ya kita pulang ya. Tapi saya melihat di sini, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan itu pun bekerja dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Saya pelayanan dengan Bapak Pendeta ini dia tiap hari dia tidur cuma 2 jam. Kalau 369 hari, itu 1 tahun, kalau 369 hari, 96 hari itu, ya, 69 hari itu, pendeta ini makan, 300 hari dia puasa. Dia puasa, berdoa, puasa, berdoa, puasa, berdoa. Selama perjalanan saya sama dia, tidak pernah ngobrol gimana Pak, tidak pernah ngobrol. Doa, baca firman Tuhan, doa. Doakan, apalagi kami berjalan dalam kereta api, dia bangun dari kursi ini, datang menyampaikan firman Tuhan. Ini saya bawa pendeta ini, dia mati hidup lagi. Marilah cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini pendetanya ini, dia dari Asia, dia datang ke sini untuk memberitakan Injil. Dalam kereta api itu saudara, tapi di sana bilang haleluya, haleluya gitu, bule-bule itu saudara. Ya. Jadi kita nggak pernah waktu yang dibatasi dalam penjara, dalam kereta api itu pun tetap memberitakan Injil. Ya, karena kita sudah doa, pasti Tuhan bekerja. Ada amin? Makanya tiap hari di sini juga begitu. Pagi-pagi cari makan saya pakai beca gitu.
pasti dapat jiwa dah. Dapatlah aku dapat jiwa, ya. Saya lihat, saya cari yang tua-tua. Turun karena sudah diinjilin, kasih dia 50.000 sampai tunduk-tunduk begini loh. Kan satu jiwa, nanti sebentar entah kita nggak mengerti kan, mungkin dia akan bisa masuk di gereja sini, bisa dibimbing, kita nggak tahu dia akan kemana gitu. Yang penting beritakan Injil, ada amin? Siap? Harus siap, ada amin? 1 jiwa 1 tahun ditambahkan umurmu. Kalau tidak membawa jiwa, pokoknya tidak sampai di sana. Kan Tuhan melihat hati, tiap minggu masuk gereja tapi malas menginjil, maka umur terbatas juga. Kalau 5 jiwa, Tuhan tambahkan 5 tahun, berarti 85 tahun saudara dapat. 10 orang berarti 90 tahun saudara dapat. Ada amin? Jangan sampai, Tuhan sampai sana akan tanya, itu PR itu. Malam hari itu saudara, jam 9 malam sesudah tidur. Menjelang jam 9 malam, akhirnya Mas itu masuk, lalu kampus kami dikepung. Kampus kami dikepung, lalu setiap mahasiswa itu saat itu lari dan menyelamatkan diri masing-masing. Saya jam 7 malam itu sudah tidur. Sekitar jam 10 malam itu teman saya, setengah 10 malam lah. Teman saya dia masuk ambil pedang, baru dia lihat saya di tempat tidur. Dia kasih bangun saya dari tempat tidur, saya lari ke halaman bersama teman saya ini. Sampai di halaman saya lihat gedung sebagian terbakar. Lalu di sana saya mulai berdoa. Di taman sana dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Tutup mata rapat-rapat, saya bilang Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal saya yakin masuk surga. Kalau ikut pintu depan saya akan dibunuh Tuhan. Tapi ini ada teman saya Tuhan, pasti dia jaga saya. Selesai berdoa, buka mata, teman saya yang tadi dibawa pedang, hilang saudara. Dia pergi selamatkan pacarnya. Akhirnya saya berdiri di taman sana sendiri, saudara, ada berdoa. Lalu saya lihat masa dari sana semakin dekat. Lalu saya lihat ke arah kiri belum ada orang. Saya lari ke arah kiri, baru 4 langkah, bertemu dengan masa. Mereka pakai senter, itu ada mahasiswa, tangkap bunuh dia. Saya lari ke arah kanan, bertemu lagi dengan masa. Mereka pakai senter. Itu ada mahasiswa, tangkap bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya saya mundur, masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Waktu saya lari ke belakang gini saudara, pikiran saya larinya ke tembok. Ini temboknya 3 meter, sementara bisa nggak melompat ini? Apalagi kalau pendek kan nggak bisa. Ya. Akhirnya cuma lari keliling pagar. Lari keliling pagar, di ujung sana bertemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari, tapi 2 teman saya di belakang saya. Tiba-tiba 2 teman ini mereka bisa lompat lewat pagar 3 meter dan saya ketinggalan di dalam saudara. Lalu mereka berteriak, Domi keluar, Domingus melompat. Waktu saya lari sambil jawab begini, gimana saya mau melompat? Saya pendek begini gak bisa. Emang bagaimana mau melompat? Pagarnya tinggi kayak gini. Ya. Akhirnya cuma lari keliling pagar, di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu lebar-lebar. Lalu saya merayap keluar. Waktu sampai kaki saya udah sampai luar pagar. Masa di belakang. Waktu masa mereka mau potong saya, parahnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Ya. Lalu mas itu berkata gini, wah mereka ini sudah mahasiswa ini sudah sampai di luar pagar. Kita nggak bisa kejar mereka. Lalu mereka berkata, ayo masuk kembali ke kampus, laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Akhirnya masa begitu banyak mereka masuk kembali ke kampus dan saya sudah jalan dengan 2 teman saya di lingkungan masyarakat kan sambil jalan bersama-sama sambil berdoa, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Berdoa dalam keadaan tutup mata lalu saya berkata gini, Tuhan Yesus ini kami 3 orang berani serang, paling-paling baku pukul. Selesai berdoa buka mata justru bertemu dengan masa yang begitu banyak, 2 teman menghilang. Waktu berdoa 2 teman ini enggak tutup mata. Ketika ada masa mereka lari diam-diam. Karena setutup mata ketinggalan lagi di situ. Memang kalau seperti itu enggak boleh tutup mata. Ya namanya udah kebiasaan dari kecil bilang Kristen. Kalau berdoa kan tutup mata. Tahu-taunya buka mata begini orang jahat di situ. Mau lari kemana lagi? Lalu mas itu berkata, ada yang larinya ke sana. Masa itu bagi 2 kelompok, akhirnya dua-duanya dikejar, lalu ditangkap. Yang satu dicincang 9 kali, yang satunya mati pada malam hari itu. Lalu saat itu saya lari menuju ke rumah teman. Sampai di sana ketuk pintu, tidak ada membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa pengerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu.
jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Masa dengar ketukan pintu, masa alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Masa begitu banyak menuju ke saya, saudara. Udah saya ditangkap. Tangan saya diikat pakai tali dari belakang, pakai tali rafia. Lalu kepala saya ditutup pakai kain, lalu diikat. Lalu saya dibawa, itu pun pedang sudah nempel di leher. Mulai saya berdoa pun badan saya tambah tergoncang, berdoa pun berteriak-teriak. Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka ini Tuhan. Tolong saya. Tahu-taunya ada yang tendang saya, jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun lagi. Ada seorang bapak narik saya dalam got. Dari saluran air itu dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu masa itu rupanya mereka belum pergi, tapi mereka masih di situ, masih jaga saya. Lalu tiba-tiba mereka berkata, loh, orang ini masih berdoa, orang ini masih hidup. Mas, bangun, mas, bangun, bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Mas, bangun, bergerak mau bangun, ditombak. Mas, bangun, bergerak mau bangun, ditimpukin pakai batu. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, saya bukan mas, saya ini orang timur kok. Baru datang dari Kupang, saya juga nggak tahu mas itu apa kan gitu, ya. Saya ini orang timur, saya bukan mas, gitu kan. Lalu mereka berkata gini, mas bangun, karena akhirnya bilang orang ini sudah tidak kuat lah. Akhirnya mereka berkata udah buka ikatan di tangannya. Mereka buka ikatan tali di tangan saya ditarik kayak anjing itu, ya. Saya diseret kayak anjing. Lalu mereka berteriak-teriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Lalu saya berdoa, Tuhan saya tidak mencuri Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Mulai berdoa pun pedang itu semakin ditekan, baju saya udah penuh dengan darah. Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya, berdoa dalam keadaan ketakutan sudah di ujung tanduk. Baru Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu, tiba-tiba ada damai, ada sukacita. Lalu orang itu dia pukul saya pakai balok pun badan saya enggak sakit lagi. Lalu terakhir saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Lalu massa itu pun tepuk tangan. Potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Ada yang berkata gini, jangan potong dulu. Kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya berdiri kayak gini. Seorang bapak dia buka kain di kepala saya. Saya buka mata. Waduh, ternyata masa begitu banyak di situ, saudara. Itu bagolok semua itu, ya. Lalu ada seorang polisi di situ, tapi kenapa nggak nolong saya ya? Mungkin dia takut terhadap masa kayak, ya. Lalu mas itu mereka pakai senter. Mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Lalu mereka berkata, ini orang luar pulau, ini orang dalam, bunuh dia. Saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, amin. Ada seorang bapak datang dari sana, dia bawa kayu besar, berdiri samping kiri. Dia memberikan 2 pertanyaan, mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Ini 2 pilihan, saudara. Mau ikut Tuhan Yesus, siap dipotong. Kalau ikut kemauan masa itu, kau dibebaskan. Tapi saya akan percaya, tidak mungkin saya dibebaskan. Pasti dipotong karena murtad, maka dipotong langsung mati neraka itu. Mereka udah tahu itu. Ya. Tiba-tiba saya berkata hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan membuat bapak-bapak itu pun marah. Lalu orang yang pakai balok di samping kiri pun dia marah. Dia pukul saya pakai balok. Lalu saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya saya tidak sadar lagi. Bagaimana waktu mati, bagaimana waktu roh saya keluar. Nah ini yang enak, saudara. Pokoknya orang kalau mati enak. Ada amin? Ada amin? Loh ini kok gak jawab, diam ini. Kalau gak percaya pulang praktek masing-masing di rumah. Pokoknya gak usah takut mati lah. Ya. Ini kehidupan yang kekal itu di waktu kita pulang. Ya. Kalau di sini kan banyak utang kerja sampai keringat-keringatan. Di sana ada sukacita, gak ada kelaparan lagi loh. Ketemu begini juga. Ya. Bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Tubuh roh manusia ini itu pun hidup seperti ini. Dan ini kekal itu saudaraku. Ya. Kadang-kadang saya membayangkan begini sebelum saya sambung. Ya. Keluarga kita yang sudah meninggal. Sampai mereka enggak pulang kembali ke bumi. Karena memang surga itu luar biasa. Tapi mereka turun.
kota yang megah, ada sukacita dalam sana, kenapa mereka balik lagi ke bumi ini? Makanya mereka nggak turun-turun. Saya kalau mimpi, waktu saya sadar saudara, lu kenapa pulang juga? Kenapa saya balik? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu Tuhan? Ya kayak pingin balik nggak bisa lagi. Ya, Rosa udah masuk kembali, tapi saya berpikir bahwa kematian itu, wah enak banget loh. Ya, kematian itu di dalam Tuhan, yang penting dalam Tuhan. Pokoknya jangan takut. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ada amin. Jadi nggak usah takut lah, ya, mengenai kematian itu. Akhirnya mereka pukul kepala saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya roh saya berdiri. Ketika roh saya keluar, lalu roh saya waktu keluar dari tubuh saya itu, seperti setara mau lari gini. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal, badan saya tinggal. Tiba-tiba roh saya berdiri. Nah ketika roh saya berdiri kayak gini, saudaraku, itu melayang-layang. Lalu roh saya berkata gini, mau kemana ya? Mau kemana? Mau jalan gak bisa karena memang di alam roh itu gelapnya luar biasa. Ini mau kemana? Di alam roh itu hening, tidak ada suara apa dalam sana. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang. Seperti ya itu di dalam sana, terangnya di dalam sana. Di luar sini gelap, roh saya masih melayang-layang dalam gelap itu. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan, sudah injak sesuatu. Sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Ketika malaikat pegang tangan saya seperti saya pegang benda ini. Sadar, memang enak sih, pokoknya kalau udah sama malaikat ini ada damai, ada sukacita, maunya bersama dengan mereka ini. Ya, akhirnya 5 malaikat ini mereka ada komunikasi lagi, lalu 5 malaikat ini bagi. 2 malaikat berdiri samping kanan saya, 2 malaikat di samping kiri saya, dan 1 malaikat di depan saya. Lalu mereka komunikasi lagi, selesai komunikasi, malaikat di depan saya dia melangkahkan kaki, ternyata ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus, terang luar biasa, gaya orang pakai senter satu arah. Ketika jalan ini terbuka, lalu di alam roh itu terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena di pinggir kiri kanan gelap, di sana kegelapan itu, dalam kegelapan itu mereka ada jiwa-jiwa yang mereka menangis histeris dalam kegelapan itu. Ada suara tangisan dan penderitaan dalam kegelapan itu. Mereka minta pertolongan kepada 5 malaikat ini supaya menarik mereka masuk dalam terang ini. Mereka berusaha untuk masuk dalam terang ini, tapi gak bisa, ada penghalang ini. Gak bisa dia tembus masuk dalam terang ini. Ya. Makanya mereka menangis begitu ngeri, saudara, secara manusia sangat menakutkan, saudara. Akhirnya melakukan satu perjalanan cukup jauh. Semakin jalan itu semakin sempit. Di berujung jalan yang sempit, di sana seperti pintu itu oval lonjong, saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Lalu 3 malaikat di depan saya, mereka masuk. Lalu akhirnya roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus barang saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit dan di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Dan di situ tidak ada suara tangisan lagi. Secara manusia kalau menginjakkan kaki dalam taman itu, mungkin gak mau pulang-pulang. Akhirnya roh saya berjalan dalam taman itu, melangkah 3-4 jalan ke sana sekitar 10 meter, saudara. Lalu roh saya sambil berkata begini, Tuhan Yesus ini kan taman berarti ada rumah. Baru ngomong bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus itu rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa sama 5 malaikat itu turun melalui tangga yang putih, lalu masuk menuju ke rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala, ada alunan musik dalam ruangan itu. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini.
Lalu roh saya dibawa lagi masuk ke ruangan kedua. Lalu roh saya dibawa lagi masuk ke ruangan yang ketiga. Persis seperti ruangan yang pertama. Bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu suara itu pun tetap berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Berarti orang yang tidak percaya Yesus tidak, tempatnya bukan di situ. Di luar sana yang tadi mereka nangis histeris itu, saudara. Lalu terakhir roh saya dibawa ke ruangan yang keempat. Ruangan itu kosong. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini hilang. Lalu roh saya juga gak bisa menatap itu sinar. Ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya gak bisa menatap lagi. Lalu ada suara yang berkata, berlutut, berlutut. Lalu roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu kitab kehidupan. Buku ini besar banget gitu. Ketika buku ini terbuka, mulai tulisan keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing, jalan sampai potong itu kambing, makan itu daging, selesai hilang. Mulai jerat itu ayam, sampai bawang itu ayam, lalu bakar itu ayam, makan itu daging, hilang. Jadi di syuting lalu diputar lagi, apa yang kamu buat untuk masa hidupmu? Saya curi binatang apapun, Tuhan kasih keluar semua di situ. Seperti yang saya curi seperti waktu lalu. Ya. Jadi Tuhan memperlihatkan kejahatan saya begitu luar biasa. Tuhan, ini dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembar yang ketiga. Tulisan begitu banyak lagi. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembar yang keempat. Tidak ada tulisan lagi. Roh saya buka mata begini, lihat buku ini hilang. Roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu pun hilang. Tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat. Ya. Lalu ada tangga itu bercahaya begitu luar biasa. Akhirnya roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan dosa saya di depan ini. Lalu roh saya berkata, ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Lalu ada suara yang berkata, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, melihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Badannya seperti manusia biasa, kuda putih seperti kuda biasa. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Lalu roh saya berkata lagi, Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Lo kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa engkau pulangin saya Tuhan? Lalu saya merasa haus. Tapi kok haus banget ya? Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Saya ambil 3 gumpalan darah, masukin dalam mulut saya. Lalu saya telan darah saya. Akhirnya badan saya mulai tergoncang lagi. Bergerak, tiba-tiba lemas lagi. Ambil darah, jilat lagi. Baru saya ingat, oh tadi saya dipukul jam 11 malam, jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Mau buka mata pun gak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering. Ya. Tapi saya berusaha untuk bangun mau jalan. Waktu mau angkat kepala mau bangun, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba kepala saya jatuh. Loh Tuhan, leher saya kok putus. Akhirnya saya ketakutan. Lalu saya berteriak, tolong, tolong. Suara gak keluar lewat mulut, suara keluar di belakang. Krrr, tolong, krrr, gitu. Akhirnya berdoa dalam hati. Lalu singkat cerita ada yang datang angkat saya kayak binatang, dibawa ke jalan raya, lalu dibawalah ke rumah sakit UKI di Cawang, Jakarta Timur. Lalu waktu ditaruh di sana, dia masukin dalam mobil, sampai di rumah sakit, ditaruh di atas tempat tidur, lalu dibawa masuk dalam ruang ICU. Terakhir di sana pun akhirnya saya berbicara, Bapak saya mana, Bapak saya mana? Ada yang tanya, bilang Bapakmu siapa? Saya bilang Pak Ruyandi. Akhirnya pimpinan kami dia datang dilihat, wah Domingus ini lehernya putus. Lalu saya mulai katakan, saya bilang Bapak tolong doakan saya. Tidak mungkin saya meninggal, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bilang pulang maka saya akan hidup. Akhirnya pimpinan kami tumpang tangan, selesai. Lalu dokter sarafnya periksa. Lalu selesai dokter sarafnya periksa dia berkata gini, Pak Ruyandi anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan, mati kalau hidup cacat seumur hidup.
Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Yang keempat darah habis. Akhirnya pimpinan kami berkata, dokter jahit aja, kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya leher saya ini cuman hanya dijahit karung goni. Kalau diobras masih rapi, ini jahit kasar. Kalau mati ya sudah. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Meninggal yang kedua kali. Mereka berkata Domingus meninggal. Lalu mereka tanya, mana keluarganya? Kebetulan kakak saya, abang saya jaga saya di situ. Lalu susternya berkata, bilang adik kamu sudah dipanggil sama Tuhan. Akhirnya dia tahu saya meninggal, kakak saya juga dia pingsan, akhirnya juga dirawat di tempat yang sama juga. Lalu saat itu roh saya udah pergi, mereka pindah saya ke kamar biasa, bilang bawa dia ke ruang mayat, jangan. Lalu mereka pindah ke kamar biasa, mereka berdoa, ya. Mereka berdoa, roh saya udah pergi, ya. Roh saya udah pergi ke alam roh. Waktu pergi ke alam roh, ternyata di sana saudara-saudaraku, di alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Waktu dengar Tuhan Yesus itu berteriak, lalu saya lihat ke samping kanan. Tuhan Yesus berdiri atas segumpalan awan. Lalu roh saya sambil lihat begini, tiba-tiba ada segumpalan awan itu mulai turun, menutupin kepala Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba roh saya balik begini dalam sekejap, sudah berdiri kembali di depan pintu kamar di rumah sakit UKI di Cawang. Ada orang buka pintu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat mereka pakai alat pemacu jantung. Mereka strom di dada saya, gaya pakai 2 setrika 2 itu. Roh saya sambil lihat kayak gini. Ketika mereka 6 kali kemudian mereka angkat alat itu. Lalu roh saya masuk dalam tubuh saya kembali. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, tiba-tiba leher saya ini bunyi. Loh, leher saya kok bunyi ya? Akhirnya saya goyang kepala gini. Loh, kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, itu tidak sakit, tapi lapar setengah mati, saudara. Akhirnya mereka kasih makan, selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya ketemu sama dokter, dokternya kaget, lo Domingus hidup. Dokter sama pulang, dokternya berkata, lo anak ini kalau dia hidup, pasti lumpuh total. Anak ini kalau hidup, tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini saudara boleh lihat di depan, mana begonya, mana lumpuhnya saudara. Dalam Yesus tidak ada mustahil. Ada amin. Bahwa kita punya Bapa itu hebat. Dia dokter di atas segala dokter. Yang sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Maka marilah tetap setia di hadapan Tuhan. Akhirnya sampai hari ini saya tidak pernah kontrol di rumah sakit saudara-saudaraku. Ini masih ada bekas potongan di leher saya. Kalau mau lihat di leher saya ibadah mau lihat pun gratis tidak bayar. Ada amin. Oh ada mau lihat? Boleh. Oh ya lihat slide-nya ya. Oke ya kita lihat. Ini ada liputan SCTV. Ya kita lihat dulu ya. Benar ini liputan SCTV. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya.
Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut dan mereka tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat taraweh dan sedang santai di rumah dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas
kesaksian. Saya kena percaya saudara punya pergumulan, punya persoalan. Kalau tulang leher yang putus Tuhan sambungkan lagi. Yang saya kena percaya Tuhan yang sama juga akan menolong saudara pada sore hari ini. Yang penting saat ini saudara katakan, Tuhan, saya beriman sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Ketika saya dengar kesaksian dan firman Tuhan ini Tuhan, ada iman yang timbul dalam hati saya. Nih saya mau percaya Tuhan, ini sakit penyakitku, keluarga saya sakit Tuhan, saya mau berdoa juga buat dia. Saya kena percaya Tuhan yang sama juga akan menolong saudara pada sore hari ini. Kita punya Bapa yang hidup. Kita punya Yesus itu dokter di atas segala dokter. Dia sanggup memberi yang terbaik. Saat itu dokter angkat tangan karena tulang leher putus tidak mungkin akan disambungkan lagi. Saraf-saraf yang putus tidak mungkin dokter sambungkan lagi. Darah yang habis, darah pun tidak mungkin harus nambah darah lagi. Bahkan cairan otak udah keluar. Menurut ilmu kedokteran, kalau cairan satu tetes keluar, pasti mati. Tapi kita punya Bapa yang hebat. Kita punya Yesus yang luar biasa, dia memberi yang terbaik. Mungkin saat ini kita katakan, Tuhan ini berbulan-bulan saya minum obat tidak pernah sembuh Tuhan. Tapi saya kena percaya saat ini Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Ketika saudara pandang kepada Yesus dan berdoa, maka mujizat itu pun akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saat ini saudara berkomunikasi dengan Bapa. Saudara yang berdoa sendiri, panggil Tuhan, panggil Yesus. Dia ada di sini untuk menolong saudara. Firman Tuhan berkata 2-3 orang dalam namaku. Mereka sepakat dan minta sesuatu, maka itu pun akan terjadi. Ketika saya ke Kalimantan, saya melayani satu jiwa itu. Karena tempat penyembah berhala itu bisa menyikut ibu itu, menyikat ibu sampai dia enggak percaya Yesus. Kami tumpang tangan di sana bersama dengan ibu-ibu ini. Apa yang terjadi, pohon besar tumbang. Dan tempat penyembah berhala itu pun sirna, saudaraku. Bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita begitu luar biasa. Tapi seringkali kita ini malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Coba ambil satu keputusan. Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini, saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan setiap saat. Pulang dari tempat ini saya mau ambil waktu khusus untuk berdoa, bergumul. Karena saya kena percaya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan dalam waktu khusus buat berdoa untuk Tuhan, maka hidup mereka akan diberkati. Hidup mereka diberkati, anak-anak mereka akan diberkati, masa depan mereka pun akan diberkati. Tapi kalau kita tidak pernah membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, jangan berharap bahwa kita pun akan diberkati Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan persoalan yang sangat berat, di sana kita mulai berdoa seolah-olah Tuhan tidak pernah mendengar doa saudara dan saya. Maka sebelum kita minta kepada Tuhan, marilah kita membereskan hati pikiran kita masing-masing. Mungkin kita masih menyimpan dendam, mungkin kita masih menyimpan akar kepahitan, sakit hati, mungkin kita masih menyimpan keinginan-keinginan daging itu dalam hidup kita. Maka saat itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Mungkin saat ini saudara berkata, Pak Pendeta, suami saya menolak saya. Pak Pendeta, istri saya sudah menolak saya. Saya tidak bertemu dia lagi. Jangan sampai Tuhan Yesus yang menolak kita. Manusia boleh menolak saudara. Suami boleh menolak saudara. Istri boleh menolak saudara. Jangan sampai Yesus menolak kita. Maka kita akan masuk dalam siksaan yang sangat berat. Bahwa inti dari kesaksian itu bahwa surga yang hebat banget, surga yang tempat yang begitu indah. Jangan sampai kita gak sampai di tempat itu. Untuk menuju ke tempat itu tidak gampang. Malam hari itu saudara, saya hanya berdoa, Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup lagi seperti ini. Ketika saya ditangkap dari belakang kampus kami, saya disiksa begitu luar biasa saudara. Saya digebukin rame-rame sama massa. Yang pakai tombak saya tetap ditombak saudara. Diperlakukan seperti binatang. Tapi kita punya Bapa itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara.
Sampai-sampai Bapak berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Sudah di ujung tanduk, dalam keadaan ketakutan yang begitu luar biasa. Di situ Bapak berkata, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau. Kita punya Bapak ada, saudara. Bapak saat ini melihat saudara. Apa yang kau mau dari dia? Apa yang saat ini kau mau butuh dia? Kamu butuh apa dari Tuhan? Minta kepada Bapak. Dia lagi melihat saudara. Bilang, anakku, apa yang kamu butuhkan dari saya? Seringkali kita nggak pernah. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, pasti dia akan berbicara bagi saudara dan saya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, setiap pagi, setiap hari, maka pasti dia akan menolong kita, memberikan hikmat, bahkan dia akan memberikan mujizat-mujizatnya. Tapi seringkali Bapak ingin mau berbicara bagi saudara dan saya, kita masih ngorok di atas tempat tidur. Seringkali Bapak mau berbicara, tapi kita sibuk dengan kesenangan hati kita. Seringkali Bapak ingin mau berbicara sesuatu kepada kita. Dia ingin mau kasih tahu sesuatu buat saudara. Tapi kita sibuk sana, sibuk dengan HP kita. Sehingga kita sibuk sana, sibuk sini. Lalu pada akhirnya Tuhan juga tidak mau kasih tahu itu lagi. Coba ambillah kesempatan itu, katakan, Tuhan, aku mau dengar suaramu di pagi hari. Aku mau berdoa di jam 4 pagi, Tuhan. Aku mau dengar suaramu, Tuhan. Apa yang kau katakan buat saya? Saat ini saya berjalan ke depan seperti jalannya tertutup bagi saya. Mau cari pekerjaan pun tertutup bagi saya, Tuhan. Mau cari jodoh pun ini sudah tertutup, Tuhan. Orang yang datang sebentar lepas, orang yang datang sebentar putus, Tuhan. Coba ambil satu keputusan saat ini. Tuhan, mulai jam 5 pagi, sebelum saya beraktivitas, saya mau bergaul dengan Engkau, Tuhan. Saya akan mempercaya. Coba lihat, 3 bulan kemudian, apa yang saudara akan rasakan dalam hidupmu. Selama 3 bulan saudara bergaul setiap jam 5 pagi di hadapan Tuhan. Berdoa menaikkan pujian penyembahan. Malam sebelum tidur mulai jam 8 mulai menaikkan pujian penyembahan. Minimal 30 menit atau 15 menit. Coba lihat 1-3 bulan kemudian, apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Bapak yang mengasihi saudara, Bapak akan memberi yang terbaik. Bapak akan memberkati usahamu. Bapak akan memberkati rumah tanggamu. Bapak akan memberkati anak-anakmu. Yang penting training dulu di hadapan Tuhan. 3 bulan cukup, maka engkau akan melihat. Maka engkau tidak pernah akan meminta-minta lagi. Engkau tidak pernah akan utang lagi, utang sini. Karena Bapak tahu isi hatimu. Engkau setiap saat itu datang menangis di hadapan Tuhan. Setiap jam 5 engkau menangis di hadapan Tuhan. Mungkin suamimu itu marah-marah. Mungkin suamimu pergi kerja, pulang tidak membawa uang juga. Istri marah-marah. Tapi ketika engkau mengambil waktu bersama suami istri, berdoa 3 bulan, coba lihat hasilnya. Bapak akan memberkati hidupmu. Bapak akan memberkati hidupmu begitu luar biasa. Kalau tulang leher yang putus, cairan otak keluar, Bapak bisa sambungkan lagi. Apalagi cuman hanya perut, saudara-saudaraku. Apalagi cuman hanya rumah tangga yang cuma sebentar begini doang. Seringkali terjadi pergolakan, sering terjadi terjadi yang namanya suami istri masalah pahaman, terjadi perang mulut antara satu sama lain dalam keluarga, saudara-saudaraku, karena tidak bersama-sama membangun mesbah keluarga, sehingga Tuhan tidak bekerja di sana, visinya tidak sama lagi. Dulu mereka pacaran, mereka mencintai satu sama lain satu visi. Ketika mereka meninggal, visinya beda. Akhirnya istrinya ngomong begini, suaminya selalu mungkin istrinya seperti monster, mungkin suaminya seperti monster. Akhirnya siapa yang ngomong juga dia jawab, akhirnya terjadilah berantem antara satu sama yang lain. Tapi ketika suami menjadi kepala yang baik, ketika suami menjadi imam yang baik dalam keluarga, maka dia akan membimbing anak-anaknya, membimbing istrinya menuju merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berdoa sama-sama.
maka keluarga ini pasti akan diberkati Tuhan begitu luar biasa. Anak-anak mereka kemanapun mereka akan cinta Tuhan, dan mereka pun tidak akan terlibat dengan narkoba. Mereka tidak pernah akan terlibat dengan keinginan-keinginan daging itu, karena mereka ini takut akan Tuhan. Karena bapak mamanya mereka berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka masa depan anak-anak mereka berhasil diberkati Tuhan. Sore hari ini kami boleh datang bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami ibadah mungkin 2 jam di tempat ini. Selebihnya Tuhan, tuntun langkah kami, kuatkan kami supaya kami lebih banyak bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, tuntun langkah hidup kami sehingga semakin hari kami tetap bersyukur. Kami tahu hari-hari ini banyak orang meninggal di mana-mana karena serangan dari kuasa gelap ini ya Tuhan. Namun ketika kami berdoa, kami menaikkan pujian penyembahan kami setiap saat kepada Engkau Tuhan, maka kami hidup dalam perlindungan. Kami yakin dan percaya ketika kami bergaul dengan Engkau Tuhan, maka kami tidak pernah takut bahaya, karena di sana Engkau ada untuk menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sore hari ini berkati kami. Apabila kami sakit, kami yakin dan percaya kesembuhan sudah terjadi. Di saat kami berdoa, jamahan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berdoa, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, suami diberkati, istri, anak-anak diberkati, pekerjaan akan diberkati. Kami yakin dan percaya sekalipun kesulitan ekonomi, Tuhan pun akan memberkatinya. Berkatilah gembala sidang kami. Engkau boleh memilih anak-Mu ya Tuhan, yang setiap saat juga Tuhan bergumul dengan jemaat-jemaat. Kami yakin sebagai gembala juga seringkali masuk dalam pergumulan yang berkat karena memikirkan jemaat mereka belum dapat pekerjaan. Ada jemaat-jemaat yang punya pergumulan persoalan pun belum diselesaikan. Sehingga saya kadang percaya gembala sidang tiap malam mungkin dia berdoa dengan istrinya. Berdoa buat saudara dan saya. Karena gembala itu tidak pernah akan lupa untuk saudara dan saya. Tiap malam mungkin mereka tidak tidur juga. Mereka berlutut mungkin sebut nama satu-satu. Tapi saudara tidak pernah melihat mereka. Supaya kita ini setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik. Berkati kami pada malam sore hari ini. Kami sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus memimpin kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu